Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, tahukah Anda dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir? Habib Abdurrahman Az-Zahir ini kemudian dikenal dengan Habib Abdurrahman. Dia pada mulanya melawan terhadap Belanda bersama dengan rakyat Aceh. Namun pada akhirnya dia membelot kepada kerajaan Belanda. Ia akhirnya tunduk dan menerima bayaran dari pemerintah Belanda sebanyak 30.000 gulden per bulannya, dan kemudian dia diasingkan ke Mekah. Inilah strategi Belanda untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh. Mereka mengiming-imingi dengan uang dan jabatan, dan pada akhirnya kemudian Habib Abdurrahman Az-Zahir tergoda untuk membelot kepada kerajaan Belanda. Ya, yang sudah disebutkan oleh Pak Yusuf yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir. Ya. Dikenalnya seperti itu. Nah, beliau itu aslinya orang Arab, Pak Yusuf. Ya, oke. Tinggal di Mekah. Nah, lalu kemudian ketika di Mekah setiap ibadah haji atau musim haji sering ketemu orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Aceh. Ya. Dan orang-orang Aceh ya pada umumnya juga Nusantara, Muslim Nusantara itu orangnya ramah, sopan. Kalau ada seorang ulama alim Arab itu betul-betul menghormati. Nah, ketika bertemu dan berinteraksi sering Habib Abdurrahman Az-Zahir itu merasa tertarik gitu. Ya. Tertarik dengan kepribadian orang Aceh yang menghormati dia. Lalu satu waktu dia ikut rombongan Aceh ke Aceh. Dari Arab nih, Pak Yusuf. Ini betul, lahir di Arab, hidup di Arab, lalu ke Aceh gitu. Nah, lalu kemudian di Aceh karena orang Aceh itu orangnya baik-baik, lalu kemudian semangat keislamannya tinggi. Nah, lalu ada orang Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dihormati, dan Habib Abdurrahman Az-Zahir lalu kemudian secara bertahap bisa masuk ke jantung kekuasaan. Dia itu avanturir politik. Oh, ya, petualang politik gitu aja. Ya, ini nasihat Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk pemerintah Hindia Belanda ya. Yang pertama, disebabkan oleh rasa sayang yang ikhlas terhadap pemerintah Belanda, saya hendak menyatakan pikiran-pikiran saya supaya didengarkan dengan adil, secara singkat dan tidak resmi, tetapi sebagai tanda pemberitahuan yang tulus dan bersahabat. Artinya dia ingin mengatakan tulus, bersahabat, itu kan sayang terhadap pemerintah pemerintah Belanda kan. Padahal dia masih jadi salah satu pejabat Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh, dan Aceh lagi dalam keadaan perang gitu ya. Gitu. Nah, ini apa? Teganya ini. Teganya. Nah, ini apa? Kalau yang namanya perang itu, Pak Yusuf, antara kawan dan lawan harus jelas. Nah, kalau kawan itu merapat ke lawan, namanya apa? Dan bagi pemerintah Belanda ini merupakan sebuah kesuksesan yang besar. Pada tanggal 24 November 1887, akhirnya Habib Abdurrahman Az-Zahir dikirim ke Jeddah dengan menggunakan kapal HRMS Curaçao. Pasukan Belanda kala itu sangat bergembira luar biasa dan euforia terhadap keberhasilan dalam tanda kutip penangkapan Habib Abdurrahman Az-Zahir tersebut. Seorang ofisir Belanda yang bernama Mayor McLeod kemudian mempelesetkan lagu Valdera yang populer saat itu untuk menggambarkan kegembiraannya. Isi lagu Valdera yang sudah digubah oleh Mayor McLeod sebagai berikut. Nun di sana terapung istana samudra, namanya Curaçao. Habib yang berani dan menyerah akan dibawa ke Mekah dengan tujuan nyata. Kini ia berdendang riang Valdera untuk gubernemen kita. Banyaknya sekian ribuan dolar sebulan. Tidak cerdikah saya?
Kemudian setelah diamankan oleh pihak Belanda, tokoh Belanda yang bernama Snokhar Grunge kemudian mempelajari karakteristik dan strategi rakyat Aceh lewat Habib Abdurrahman Az-Zahir tersebut. Melalui Habib Abdurrahman Az-Zahir didapatkan 6 pokok-pokok yang akan dijadikan oleh Belanda sebagai strategi untuk menundukkan rakyat Aceh. Selain Habib Abdurrahman Az-Zahir, ada seorang pengkhianat lainnya yang disebut sebagai Pang Tibang. Disebutkan dalam sejarah rakyat Aceh, Panglima Tibang adalah lelaki Hindu India yang memiliki keahlian bersulap. Keahliannya membuat ia dapat masuk ke kerajaan Aceh dan bahkan kemudian diangkat sebagai Syah Bandar. Pada saat inilah secara bersamaan dia bersaing dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir. Kemudian Sultan memerintahkannya untuk bekerja sama dan menjalin diplomasi. Namun pada tahun 1879 Pang Tibang kemudian berbalik arah dan bergabung dengan Belanda. Dan karena ulahnya tersebut menjadikan Aceh terjerumus pada perang panjang dengan Belanda. Maka kemudian terkenallah di daerah Aceh dengan sebutan Pang Tibang, yaitu sebutan kepada pengkhianat. Pengkhianatan Panglima Tibang bermula ketika ia ditunjuk oleh Sultan Aceh untuk memimpin utusan kerajaan Aceh yang akan berunding dengan Belanda di Riau, agar pihak Belanda sebaiknya datang ke Aceh pada bulan Desember 1872. Hal itu merupakan upaya kerajaan Aceh untuk mengulur-ulur waktu sambil mempersiapkan kerjasama dengan Amerika dan Italia dalam menghadapi Belanda. Setelah utusan Sultan pulang dari Turki di bawah pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Aceh merangkap menghubungi Habib Abdurrahman Az-Zahir, persaingan politik pun terjadi. Panglima Tibang bermaksud menancapkan pengaruhnya kepada Sultan untuk mengalahkan Habib. Untuk itu ia menuju Singapura. Dalam perjalanan pulang, ia menghubungi utusan Amerika dan Italia guna memperoleh bantuan untuk menghadapi peperangan melawan Belanda. Itulah kisah Habib Abdurrahman Az-Zahir dan Pang Tibang yang merupakan kisah buruk bagaimana seorang menjadi pecundang dan pengkhianat. Dan pada saat yang sama, di wilayah lain pun yaitu di wilayah Batavia, rekannya, saudara sesama klan Ba'alawi bernama Habib Utsman bin Yahya melakukan hal yang sama, yaitu berkhianat kepada pribumi Nusantara. Demikian Bibip TV mengabarkan.